Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Melangkah Bersama Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan Bapak Ibu bisa like, lalu kemudian Bapak Ibu bisa share video-video saya agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara akan kami doakan dan akan didoakan oleh tim kami, yaitu tim doa Yabes. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan saya atau tema khotbah saya, yaitu menunggu di tempat, Bapak Saudara. Oke, dan kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab atau surat Kolose. Surat Kolose yang pertama atau pasal pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Dan Bapak Ibu Saudara jangan dilewati setiap video-video saya agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan setiap perkataan firman yang memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia yang telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena lebih utama, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan kitab ini ya, atau surat ini khusus di ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara ya. Nanti ayat selanjutnya atau ayat sebelumnya saya akan bahas pada video-video saya berikutnya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-23, ya di situ dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh di sini menggunakan kata meno. Dan meno juga bisa berarti menunggu di tempat, Bapak Ibu Saudara. Dan tema khotbah saya seperti yang saya katakan tadi adalah menunggu di tempat. Itu harus kita lakukan dengan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak lagi menunggu di tempat. Mereka malah pergi seenaknya. Mereka meninggalkan Kristus. Mereka meninggalkan meno. Mereka meninggalkan kata ini. Ya, mereka tidak mau lagi berada ya, atau mereka tidak sedang menunggu di tempat, sehingga yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kegagalan, yang terjadi adalah sesuatu yang tidak mereka inginkan dan sebagainya. Mereka nggak mau menunggu Kristus. Nah, terjadi kepada orang-orang yang ada di Kolose atau jemaat-jemaat di Kolose. Mereka nggak mau menunggu ya di tempat. Mereka maunya ingin cepat-cepat uh, pergi dan lain sebagainya. Makanya kata meno ini berarti itu sangat luas, Bapak Ibu. Berarti menunggu di tempat. Ya, bukan hanya bertekun, bukan hanya tetap teguh, tetapi
ya, menunggu di tempat. Nah, kalau kita menunggu di tempat, ya contoh Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berpesan kepada kita agar supaya kita menunggu di situ, maka kita harus menunggu. Jangan karena Tuhan itu lama datang gitu, atau karena Tuhan itu nggak datang-datang, atau menurut kita itu kok Tuhan lama sekali datang gitu, ya. Sebenarnya Tuhan harus datang dong sekarang juga gitu, menolong saya dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang kan menunggu, ya, menunggu di tempat. Banyak orang nggak sabar, banyak orang nggak mau menunggu di tempat, sehingga yang terjadi, yang saya bilang, adalah kegagalan. Nah, banyak orang gagal hanya gara-gara mereka nggak mau tunggu, mereka bosan dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka selalu, Bapak Ibu Saudara, memberikan motivasi kepada orang lain, lalu kemudian mereka selalu apa? Selalu berbicara atas nama Tuhan, tetapi mereka justru tidak menunjukkan bahwa mereka sedang menunggu di tempat. Mereka tidak ada dalam kata meno. Ya, mereka selalu berbicara bahwa, oh, Tuhan kan berkenan atas saya, Tuhan kan memperkenankan saya untuk saya pergi. Padahal Tuhan suruh tunggu di tempat. Banyak orang nggak sabar, banyak orang maunya melangkah sendiri, banyak orang maunya ingin melakukan apa yang mereka mau sendiri, sehingga yang saya bilang tadi adalah kegagalan yang terjadi. Maka harus kita menunggu di tempat, Bapak Saudara. Nah, orang kalau disuruh tunggu kan seharusnya ditunggu, Bapak Saudara. Coba Bapak Saudara, ya, ada si A, si B suruh bahwa dia tunggu dong di situ. Nanti saya akan balik. Saya lagi sedang sedang membeli ini dan sebagainya. Tapi ketika kemudian dia datang ke tempat itu, dan dia melihat bahwa si itu tidak ada lagi di situ, maka yang terjadi adalah apa? Maka bisa saja hubungannya tidak baik lagi, atau mereka si B akan marah dan lain sebagainya. Tetapi itulah yang terjadi hari-hari ini kepada orang percaya. Mereka malas menunggu, Bapak Saudara. Nah, di sini ada beberapa cara agar kita dapat menunggu di tempat. Cara pertama agar supaya kita memiliki meno, agar supaya kita menunggu di tempat. Cara pertama, jangan pernah bosan. Bapak Ibu, jangan pernah bosan ketika menunggu Tuhan. Ya, banyak orang hari-hari ini sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Nah, banyak orang juga bosan. Banyak orang merasa bosan, akhirnya keluar dari jalur. Akhirnya mereka, karena mereka merasa bosan, mereka nggak tahan lagi. Tuhan, aku nih udah menderita, udah berpuluh-puluh tahun aku menderita. Tuhan, aku nih udah nggak sabar lagi menantikan. Sehingga mereka menjadi bosan. Atau kemudian ketika mereka, Bapak Ibu, sedang melakukan aktivitas, ya, mereka memang betul menunggu, tetapi mereka bosan dengan segala aktivitas mereka. Mereka ingin melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain. Padahal Tuhan suruh tunggu. Jangan pernah keluar dari kehendak Tuhan. Jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita akan mengalami kegagalan, Bapak Ibu Saudara akan mengalami kegagalan ketika kita selalu, atau ketika kita bosan, ya, menunggu di tempat. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus menunggu. Kenapa? Karena kita orang percaya. Ya, kalau kita bukan orang percaya, silakan kita tidak sedang menunggu dia. Tapi karena kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus menunggu, atau menunggu di tempat, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti yang ditulis dengan kata meno. Nah, jemaat-jemaat yang ada di Kolose, mereka tidak suka, ya, tidak senang mereka menunggu di tempat. Ya, mereka harus menunggu di tempat, Bapak Saudara. Menunggu Tuhan. Mereka harus menunggu Tuhan untuk kembali, Bapak Saudara. Ya, mereka harus menanti-nantikan Tuhan. Dan di sini ada beberapa cara agar kita dapat menunggu di tempat. Cara pertama, jangan pernah bosan seperti yang saya katakan tadi. Cara yang kedua, jangan pernah menunda-nunda waktu. Banyak orang sekarang menunda-nunda waktu, sehingga apa yang mereka harus kerjakan, mereka nggak kerjakan. Mereka menunda-nunda waktu. Tuhan suruh mereka, atau Tuhan inginkan mereka menunggu di tempat. Malah yang mereka lakukan adalah mereka menunda-nunda. Mereka cuma menunggu saja, tapi tidak ada sesuatu yang mereka lakukan untuk Tuhan. Berarti menunggu di tempat, berarti Bapak Ibu Saudara, dia harus benar-benar, ya, ada pujian, penyembahan, ada sesuatu yang dia naikkan kepada Tuhan. Karena sedang menunggu di tempat, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak stagnasi, dia harus ada sesuatu yang dia kerjakan. Dan jangan pernah menunda-nunda waktu. Apapun masalah kondisi yang kita alami, kita jangan pernah menunda waktu.
Cara ketiga adalah jangan pernah menyesal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang menunggu di tempat, ya jangan pernah menyesal. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan pernah kita menyesal, Bapak Ibu Saudara. Kita harus benar menerima itu dengan kerelaan. Mengapa? Sebenarnya ya, sebenarnya Bapak Saudara, kita itu sudah bersyukur karena Tuhan yang menerima kita. Bagaimana kalau Tuhan tidak menerima kita, Bapak Saudara? Tetapi karena Tuhan menerima kita, lalu kita menerima Dia, ya, dan kita tidak akan pernah menyesal. Kenapa? Karena kita menunggu di tempat. Kenapa? Karena kita memiliki kata meno. Kita menghidupi kata meno ini dalam kehidupan kita. Maka marilah kita tetap selalu bersyukur dan mengasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.